Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam pesan gembala kali ini. Dan sebelum kita mendengarkan pesan gembala, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus kami alami dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan pesan gembala Tuhan, tapi sebelum kami melakukannya, kami berdoa biarlah Tuhan sucikan, kuduskan kami, mengurapi kami, dan mengurapi setiap telinga yang mendengarkan, setiap pasang mata yang menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pesan gembala kali ini berjudul Beribadah dengan Sukacita. Mari kita baca satu ayat di dalam Mazmur 47 ayatnya yang kedua. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, masih ada banyak orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan secara asal-asalan, tanpa disertai sikap hormat dan takut akan Tuhan. Masih banyak orang Kristen datang beribadah tidak tepat waktu. Masih banyak orang Kristen yang ketika beribadah tidak berkonsentrasi, masih melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan, membalas WA, membalas SMS, bahkan tidak sedikit yang masih bersenda gurau di saat ibadah sedang berlangsung. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyadari akan kehadiran Tuhan kita, maka kita tidak akan melakukan hal-hal tersebut. Kalau kita menyadari akan kehadiran Allah dalam ibadah yang sementara berlangsung, yang kita hadiri, yang kita ikuti, maka kita tidak akan melakukan hal-hal di luar daripada apa yang harus kita lakukan dalam ibadah. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal 100, pemazmur mengatakan, Mazmur 100 ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi ketika kita beribadah, kita datang dengan sukacita. Ada orang datang beribadah masih cemberut, masih membawa persoalan dari rumah. Ketika kita datang beribadah, kita mempersiapkan diri. Karena ketika kita beribadah, kita sedang berjumpa dengan Tuhan kita. Walaupun kita tidak melihat secara mata, kasat mata, secara fisik kehadiran Tuhan, tapi kita tahu dengan iman bahwa Dia hadir di tengah-tengah peribadatan kita. Itulah sebabnya, saudara, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kita datang dengan bertepuk tangan, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Artinya kita juga harus beribadah kepada Tuhan dengan penuh semangat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sukacita? Karena Tuhan telah menciptakan kita, dan tujuan kita diciptakan adalah untuk memuji, untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sudahkah kita menyembah Tuhan dan memuliakan namanya dengan segenap hati dan jiwa sebagai perwujudan dari ibadah kita? Kita harus bersukacita karena Tuhan telah menebus dosa-dosa kita dan sudah menyelamatkan kita. Kita harus bersukacita karena kita menjadi umat pilihan Allah. Kita harus bersukacita karena Tuhan adalah gembala agung dan kita adalah kawanan domba gembalaannya. Saudara, Mazmur 100 ayat 5 berkata, Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi kesadaran akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar ini seharusnya mendorong kita untuk beribadah kepadanya dengan kasih.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang beribadah karena mengasihi Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kapanpun, dimanapun berada, dan tidak akan mudah kecewa. Sebab ibadah yang sesungguhnya berkaitan dengan seluruh hidup kita yang mengabdi secara total kepada Tuhan. Karena itu, mari saudara, ketika kita melakukan ibadah, beribadahlah dengan sukacita. Beribadahlah dengan penuh kesungguhan hati. Karena yang menjadi objek utama ibadah adalah Tuhan, bukan pendeta atau manusia. Saya ulangi sekali lagi saudara, yang menjadi utama dalam ibadah adalah Tuhan, bukan gembala saudara, bukan manusia. Maka kita akan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kalau kita benar-benar fokus kepada Tuhan, maka kita akan melakukannya dengan hati yang tulus. Seperti kata Yosua, aku dan keluargaku akan beribadah dengan hati yang tulus ikhlas, bukan karena terpaksa. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan melakukan firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran saat ini Tuhan mengajarkan kepada kami, untuk kami sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah kami, untuk kami beribadah dengan sukacita, dengan penuh semangat. Terima kasih buat teguran-Mu, terima kasih buat nasihat-Mu pada kesempatan ini. Mengucap syukur kami, dan Tuhan pasti sudah memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu memerlukan bantuan doa, di halaman fanpage kami ada tombol WhatsApp. Bapak Ibu bisa menghubungi kami untuk kami doakan. Dan sekiranya pesan gembala kali ini memberkati Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa membagikan kepada orang lain, kepada teman keluarga, agar mereka juga diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan.